Selamat pagi anak-anak kelas 11 Boga 4. Apa kabar kalian? Selalu sehat ya nak ya. Pada saat ini ibu akan menjelaskan tentang sandwich dan kanape. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang sup. Nah, hari ini kita mempelajari tentang sandwich dan kanape. Oke, siapkah kalian semua? Untuk kompetensi dasarnya adalah 3.5 menganalisa sandwich dan kanape. 4.5 membuat hidangan dari sandwich dan kanape. Untuk tujuan pembelajaran yaitu 1. Menjelaskan sandwich dan kanape. Yang kedua, menentukan alat yang digunakan untuk pembuatan sandwich dan kanape. Yang ketiga, menghitung bahan yang digunakan untuk pembuatan sandwich dan kanape. Keempat, menentukan prosedur pembuatan sandwich dan kanape. Kelima, menentukan kriteria hasil sandwich dan kanape. Dan yang terakhir, menganalisis masalah pada pembuatan sandwich dan kanape. Apa itu sandwich? Ayo, semuanya pernah memakan sandwich kah? Pernah mungkin ya, karena sandwich itu mudah dibuat. Kalian bisa buat di rumah, bisa juga kalian beli di toko ya. Umumnya sandwich itu memang dibuat dari bahan dasar roti ya. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Pengertian sandwich. Sandwich adalah makanan yang dibuat dari bermacam-macam roti atau bread yang diiris, merupakan belahan tipis dan diisi dengan berbagai isian. Jadi, sandwich itu terbuat dari bahan dasar roti. Rotinya itu diiris dan diisi. Oke ya. Nah, pada umumnya sandwich disajikan sebagai hidangan selingan atau snack untuk orang-orang yang tidak mempunyai cukup waktu untuk makan. Jadinya kalau misalkan kalian akan berangkat sekolah, tidak ada waktu untuk makan pagi atau breakfast, silakan kalian membuat sandwich dengan roti bahan dasarnya dan kalian bisa oleskan dengan mayones, lalu diisikan dengan telur, dan terakhir ditutup lagi dengan sandwich ya. Yang kedua, sebagai bekal orang yang bekerja atau dalam perjalanan dan sebagainya. Nah, berarti kalau misalkan kalau orang tersebut mau cepat-cepat pergi, sedangkan dia nggak ada waktu untuk sarapan, seperti tadi yang ibu bilang, kalian mau berangkat sekolah. Nah, bisa kalian membuatnya sandwich dan dibawa untuk bekal nanti dimakan pada waktu sampai di pekerjaan. Lanjut ya nak. Fungsi sandwich. Fungsi sandwich adalah sebagai hidangan minum teh saat sore hari. Nah, itu berarti kita sebut dengan sandwich entry ya, sebagai hidangan entry. Yang kedua, pada acara banquet atau buffet, sandwich dapat dihidangkan sebagai makan siang atau lunch. Berarti dalam porsinya agak besar karena untuk pengganti makan siang dalam acara buffet. Buffet itu artinya prasmanan ya nak. Yang ketiga, sandwich juga dapat dihidangkan sebagai makanan pembuka, appetizer, atau makanan utama, main course. Berarti untuk makanan pembuka appetizer, sandwich dihidangkan dalam porsi kecil, tidak boleh dalam porsi besar. Ya, satu slice roti itu kita tumpuk jadi 1, 2, lalu kita iris bentuknya ya jadi 2 segitiga dan diiris lagi jadi 4 segitiga. Itulah untuk appetizer. Kalau untuk makanan utama, sandwich hanya dibelah menjadi segitiga, segitiga 2 yang agak besar. Jadi 4 irisan roti itu 4 iris roti ya, 4 tumpuk roti, 4 tumpuk roti. Jadi kita iris jadi diagonalnya jadi 2. Itulah untuk hidangan main course-nya. Next ya nak. Nah, standar sandwich adalah roti yang dipergunakan harus segar, baru dan cukup kekar sehingga sandwich tidak mudah hancur dan patah pada waktu diambil. Jadi usahakan roti tersebut sedikit mengandung mentega, banyak mengandung
gandum atau tepung terigu ya, supaya kekar. Yang kedua, filling yang digunakan tidak ada yang meleleh keluar atau mengalir pada bagian tepi sandwich. Jadi apa itu filling? Filling itu adalah isinya. Isinya tidak boleh meleleh keluar. Ya nak, kalau meleleh keluar jadinya kelihatannya tidak menarik. Oke. Yang ketiga, sandwich dipotong rapi, rata, dan masing-masing potongan merupakan kesatuan yang utuh. Nah, jadi sandwich itu setelah kalian isikan, ya kan, rotinya kalian oles, lalu kalian isikan, kalian tumbuk lagi dengan roti, baru kalian potong rapi ujung-ujungnya supaya kelihatannya dari tepi ke tepi kelihatan rapi, tidak ada yang mencong sini mencong sana. Oke. Nah, lanjut ya nak. Nah, untuk komposisi sandwich, apa saja yang kalian ketahui dari komposisi sandwich tersebut? Adalah pertama, roti, bahasa Inggrisnya adalah bread ya. Roti yang digunakan bisa roti tawar, roti gandum, atau roti french fries ya, atau hot bun atau burger bun. Itulah roti untuk sandwich. Yang kedua, pengoles atau spread. Pengoles yang digunakan boleh mentega, boleh butter, atau boleh juga mayones. Oke, berarti pengoles itu adalah untuk olesan roti ya. Nah, selanjutnya adalah pengisi atau filling. Untuk isian, kalian bisa mempergunakan cheese atau smoked beef atau daun selada, tergantung dari nama sandwich tersebut. Kalau kalian mengisinya dengan ayam atau chicken, kita sebut dengan chicken sandwich. Kalau kalian mengisinya dengan telur dan smoked beef ya, berarti egg and smoked beef sandwich ya. Lanjut ya nak. Nah, yang terakhir berarti tadi yang keempat ini, sandwich itu harus digarnish, harus ada hiasannya. Kenapa? Supaya menarik, dan hiasannya itu dipergunakan dengan bahan yang bisa dimakan ya. Contohnya apa? Yaitu wortel atau carrot atau timun, cucumber atau daun selada. Nah, itulah hiasan dari sandwich ya, atau garnish ya. Hiasan itu harus bisa dimakan juga. Kenapa? Karena kalau hiasannya tidak bisa dimakan, berarti kalian buang kalian bisa membuang-buang budget ya. Jadi diusahakan yang bisa dimakan. Oke anak, lanjut ya. Nah, sekarang teknik pembuatan sandwich. Nah, teknik pembuatan sandwich ada yang pertama, trimming. Apakah artinya trimming itu nak? Ayo, trimming itu yaitu memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan, seperti bagian kulit yang mengeras, bagian filling yang menonjol keluar, dan sebagainya. Trimming dilakukan untuk mendapatkan bentuk sandwich lebih baik, menarik, dan sehat. Nah, setelah roti tadi dioles, diisi, ditumbuk lagi dengan roti, barulah kita potong trimmingannya atau bahan-bahan yang tidak diperlukan. Oke. Nah, jelas next ya nak. Nah, yang kedua, cutting. Cutting adalah dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai dengan bentuk yang diperlukan. Nah, contohnya seperti di gambar double cup. Double cut adalah roti bentuk segi 4 kalian potong menjadi dua segitiga ya. Nah, yang ini biasanya double cut ini bisa kalian gunakan untuk main course buffet atau entry ya kan. Entry itu adalah makanan penyela. Nah, dan atau juga bisa kalian gunakan untuk kalian bawa bekal ya ke sekolah atau bekerja. Itu sandwichnya dipotong double cut, agak besar ya. Nah, untuk yang lebih kecilnya namanya triangle, jadinya 4
persegi sandwich kita potong jadi 4 segitiga ya. Itu biasanya untuk appetizer ya, triangle potongannya. Next, arranging. Arranging adalah sandwich yang sudah dipotong, diatur sedemikian rupa di atas alat hidang sehingga tampak menarik. Nah, setelah sandwich tadi dipotong, lalu kita atur ke dalam diatur di atas alat hidang ya, supaya sandwich itu jadinya tatanya lebih menarik ya nak ya. Nah, untuk yang keempat ada garnishing. Garnishing tujuannya memberi hiasan pada sandwich, yaitu membuat penampilan sandwich menjadi lebih baik dan juga menambah kalori dan gizi sandwich. Jadi setelah kita tata di atas piring sandwich atau piring appetizer, atau kalau lebih besar lagi kita bisa menggunakan piring main course, lalu kita garnish ya supaya tampilannya lebih menarik lagi. Nah, next ya. Nah, ukuran porsi sandwich pada umumnya untuk satu porsi mempunyai berat antara 160 gram hingga 200 gram yang terdiri dari roti atau bread 50 gram sampai 60 gram, spread 10 gram sampai 15 gram, filling 60 gram sampai 75 gram, dan garnishing 40 gram sampai 200 gram. Jadi total beratnya 160 gram sampai 200 gram ini kalian pakai untuk entry ya. Beratnya 160 gram. Kalau kalian menggunakan sandwich, kalian gunakan untuk lunch ya, makan siang, untuk buffet itu 200 gram. Tetapi kalau entry 160 gram ya, makanan penyela. Next ya nak, jenis-jenis sandwich. Jenis-jenis sandwich berdasarkan temperatur saat dihidangkan. Ada cool sandwich ya 35 derajat Celcius, yaitu dibuat dan hidangkan pada suhu sekitar 35 derajat Celcius. Jadinya cool sandwich itu rotinya dihidangkan dingin. Cukup kalian hidangkan, kalau tidak langsung dihidangkan kalian bisa simpan di kulkas biasa, di chiller, jangan di freezer ya nak. Oke. Nah, yang kedua hot sandwich, dibuat dan hidangkan panas, biasanya dengan proses pemanggangan hingga kejunya meleleh. Jadi untuk hot sandwich itu biasanya kita gunakan proses pemanasan, sedangkan cool sandwich tidak perlu menggunakan proses pemanasan. Itu yang perbedaannya cool sandwich dan hot sandwich ya, temperaturnya. Oke, dingin dan panas. Next ya nak. Nah, sekarang berdasarkan cara penghidangan atau presenting sandwich. Yang pertama, open sandwich. Open sandwich adalah sandwich yang menggunakan satu iris roti atau filling diatur di atasnya dan dihidangkan terbuka tanpa ada irisan roti di atasnya. Jadi open sandwich ini ya dihidangkan terbuka, jadi kelihatan isinya ya. Biasanya kalau untuk open sandwich kita sebut dengan kanape ya, karena dihidangkannya terbuka ya. Kalau untuk close sandwich atau sandwich yang biasa ya dihidangkan tertutup, jadi ditutup lagi dengan roti. Next ya. Nah, berdasarkan cara penghidangan tadi ya, open sandwich penampilannya akan menarik karena perpaduan antara filling dan garnish dapat dilihat dengan jelas. Untuk membentuk sandwich itu, yaitu roti dapat di toast ya dahulu, kemudian di spread, olesi dengan bahan olesan, setelah itu diberi isian ya. Yang kedua, roti dapat juga langsung dioles dengan bahan olesan, setelah itu diberi bahan isian. Biasanya bahan untuk menggarnish permukaan sandwich sudah ada ketentuannya masing-masing. Contohnya adalah garnish yang bisa dimakan tadi ya. Nah, berarti untuk roti sandwich itu harus dipanggang ya. Setelah roti dipanggang ya, kalian beri olesan atau spread ya. Langsung setelah itu kalian beri isian dan kalian tumpuk lagi dengan roti. Itu namanya
sandwich ya nak. Terus yang ketiga, untuk jenis daging ayam, babi, poultry digunakan buah-buahan segar atau buah kaleng. Nah itu untuk isiannya. Oke. Tadi untuk jenis daging atau ikan, sapi, udang, seafood digunakan jenis pickle asinan, lemon, terrebus, sayuran segar. Nah itu untuk isian open sandwich. Maaf tadi ibu bilang untuk open sandwich tanpa diisi lagi dengan roti ya. Berarti rotinya cukup untuk alasan saja ya. Tetapi roti tersebut harus kalian panggang dahulu ya. Roti dipanggang, setelah itu kalian oles atau spread dan kalian isi dengan bahan isian. Isiannya boleh daging ayam, daging babi, poultry, buah kaleng, ikan, udang, sayuran, telur dan lain-lain ya, tergantung dari kalian maunya seperti apa, tergantung resep yang kalian gunakan ya. Jelas ya, tapi tanpa ditutup roti lagi, itu disebut dengan open sandwich. Nah, next, untuk close sandwich adalah sandwich yang isian dari sandwich tidak kelihatan dari luar. Jenis satu ini menggunakan lebih dari satu iris roti dan dihidangkan tertutup. Satu iris roti diletakkan paling atas sebagai penutup. Hotdog dan hamburger termasuk close sandwich. Nah, seperti gambar di layar ya. Nah, untuk close sandwich berarti roti tersebut berarti ditutup lagi dengan roti ya, seperti apa ibu bilang tadi, close sandwich seperti burger atau hotdog ya, atau ada satu lagi club sandwich, itulah disebut close sandwich. Oke. Nah lanjut lagi ya nak ya. Nah kan tadi sudah ibu bilang ya bahwa club sandwich adalah termasuk close sandwich. Kenapa? Karena ditutup kembali dengan roti. Perbedaannya kalau club sandwich itu ya rotinya lebih banyak ya, minimal dibuat dari 3 lembar roti ya. Jadinya rotinya itu bertumpuk-tumpuk ya, dan disatukan dengan filling yang berbeda. Nah maksudnya ini seperti kalau roti ya, terus kita isi kita oles dengan spread ya. Setelah kalian oles menggunakan spreadnya ya kan, boleh mayones, boleh dengan butter. Setelah itu kalian boleh isiannya dengan daun selada dan smoked beef atau irisan telur rebus ya. Langsung kalian tutup lagi dengan roti dan dioles lagi dengan spread olesan mayones. Diisi lagi ya, boleh kalian dengan isi yang berbeda semacam chicken atau tomat atau cucumber ya, dan kalian tutup lagi dengan roti. Jadi rotinya ada 3 tumpukan, 3 roti ada 2 tumpukan. Nah setelah itu kalian trimming ya. Trimming adalah memotong bagian yang tidak diperlukan dan langsung kalian potong lagi segitiga. Jadi segi 4 kalian potong segitiga 2, dan bila kalian menggunakan untuk appetizer potong lagi jadi 4. Nah 4 segitiga maksudnya ya. Nah oke, itu ya kita sebut dengan club sandwich. Next, ada lagi jenis sandwich Decker sandwich. Decker sandwich ini sandwich yang dibuat dari roti yang dibakar, terus bread dan dihidangkan panas. Seringkali sandwich ini disajikan untuk appetizer. Nah, berarti Decker sandwich ini porsinya lebih kecil ya. Dianya lebih menarik, lebih kecil. Oke, berarti potongan segitiganya lebih kecil ya, dan biasa digunakan untuk appetizer. Oke, jelas ya nak. Nah, ada lagi kita sebut dengan roll sandwich. Roll sandwich itu sandwich yang dibuat dari roti yang diiris tipis dan dilembabkan, kemudian diolesi mentega, kemudian diisi terus digulung. Nah jadi rotinya itu digulung ya. Setelah diisi roti diisi lalu digulung, lalu
dari luar ya kelihatan penampilan isi yang di dalamnya. Itu kita sebut dengan roll sandwich, roti yang digulung. Next, ada lagi kita sebut dengan pinwheel sandwich. Sandwich yang dibuat dari roti loaf bread yang dibentuk gulungan besar kemudian diiris melintang. Itu hampir sama seperti roll sandwich ya, tapi gulungannya agak besar kemudian diiris melintang. Oke. Nah, sekarang tadi Ibu sudah menjelaskan tentang sandwich ya, cara penghidangannya, terus apa bahan-bahannya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kanape. Apa kanape itu? Nah, siapa yang sudah pernah makan kanape? Sebenarnya sandwich itu hampir sama seperti kanape. Kalau sandwich itu ukurannya lebih besar, tapi kanape lebih kecil, dan kanape itu tidak perlu ditumpuk lagi roti bagian atasnya. Jadi kelihatan bagian dari atas ya, kelihatan isinya. Itulah disebut dengan kanape, dan kanape itu ukurannya lebih kecil daripada sandwich ya. Jelas ya. Biasanya untuk kanape digunakan untuk hidangan appetizer ya, karena dia ukurannya lebih kecil ya nak. Nah lihatnya pengertian kanape ya. Kanape ialah salah satu jenis open face sandwich yang termasuk makanan pembuka dingin dengan ukuran dan bentuk kecil yang menarik dan dikenal dengan bite size atau satu kali suap atau gigit. Nah, berarti dia ukurannya sangat kecil karena biasa kita gunakan untuk hidangan appetizer ya. Kanape dapat dibuat bervariasi. Hal ini dapat terlihat dalam pengaturan tata letak susunan kanape yang terdiri dari dasar kanape ya. Dasarnya apa? Roti. Bahan pengoles atau isi untuk topping. Bahan pengolesnya apa? Bahan pengolesnya ialah boleh butter, boleh mayones ya. Isinya boleh apa? Isinya terserah kalian, boleh dari ayam, boleh dari smoked beef, boleh dari buah-buahan, boleh dari telur ya. Yang ketiga, bentuk potongannya. Nah, bentuk potongannya bisa segitiga, boleh juga bulat, tergantung dari keinginan kalian ya. Kalian misalkan mau bulat silahkan, mau kecil silahkan, yang penting ukurannya kecil. Ukuran kecilnya itu berapa Bu? Ukuran kecilnya itu khusus untuk appetizer 50 sampai 100 gram. Nah, itulah untuk appetizer ya. Nah, tadi sudah dasar kanape, bahan pengoles dan isinya, bentuk potongannya. Sekarang hiasan garnish. Nah, seperti Ibu tadi bilang, hiasan atau garnish untuk sandwich maupun kanape sama harus bisa dimakan ya. Karena kalau tidak bisa dimakan, berarti kalian membuang-buang budget yang sudah kalian buat ya. Dan kalau untuk garnisnya atau hiasannya, bahan yang gunakan itu adalah bahan yang bisa dimakan ya, adalah seperti apa Bu? Seperti kalau kalian bisa menggunakan tomat ya, atau kalian menggunakan apa, timun yang kalian iris kecil-kecil. Nah, oke. Dan kalian juga bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan tomat cherry tadi sudah ya kan, timun yang kalian iris kecil-kecil, atau apa, daun peterselie ya, atau apa juga atau bisa juga daun seledri ya, atau kalau misalkan dari buah-buahan kalian bisa potongan stroberi ya kan, yang menarik kecil-kecil ya. Itulah hiasan atau garnish yang bisa dimakan untuk kanape. Next ya nak. Fungsi kanape. Fungsi kanape ialah untuk makanan pembuka atau pelengkap dari host Bavaria. Nah, kalian tahu ke host Bavaria? Host Bavaria ini adalah appetizer ya, sama seperti makanan pembuka pengertiannya ya. Host Bavaria itu bahasa Perancis, artinya appetizer ya, atau makanan pembuka ya.
Komposisi kanape. Komposisi kanape roti atau crackers. Nah, berarti komposisi kanape roti ini pertama roti atau crackers. Roti atau crackers adalah bahan dasarnya ya. Sebagai bahan utama kanape bisa dipakai berbagai jenis crackers yang rasanya tawar atau asin seperti rice crackers atau crackers dengan taburan keju dan biji wijen. Bisa juga dipakai potongan roti tawar kecil yang dipotong bundar atau segi empat atau roti pancis yang diiris melintang tipis. Nah, berarti tergantung dari potongan kalian. Bisa bulat, bisa kalian iris melintang, bisa kalian iris segitiga, segi empat. Yang penting irisannya harus kecil ya. Nah, kalau misalkan Bu, saya bingung irisnya pakai apa supaya menarik, bisa kalian pakai cetakan ya, cetakan bulat ya, atau kalian cari cetakan yang segitiga, atau kalian cari juga cetakan bisa yang segi empat ya. Kan? Jadinya rotinya itu bentuknya menjadi kecil menarik untuk dasar atau bahan utama kanape. Nah, yang kedua olesan. Olesan dapat berupa mayones, cheese spread, cream cheese, atau selai kacang dan selai buah. Fungsi untuk merekatkan isi dan menambah rasa serta nilai gizi yang tinggi. Bentuk pengoles yang baik harus agak lunak dan tidak mudah berair. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kalian berair, ya olesannya akan meleleh, jadinya bentuknya sudah tidak bagus lagi dan rotinya akan lembek jadinya. Nah, usahakan bentuk olesan ya tidak meleleh ya, agak keras sedikit, jadi tidak mudah berair maksud ibu ya. Oke, yang ketiga tadi sudah itu berarti topping. Nah, topping kanape adalah makanan disusun dan di atas roti yang sudah dioles, antara lain keju yang dipotong atau diparut ya. Maksudnya keju itu kalian potong, bisa kalian parut untuk toppingnya, untuk atasnya ya nak. Yang kedua, telur rebus dipotong atau dicincang. Nah, setelah telur kalian rebus, kalian bisa potong bulat-bulat atau kalian cincang kasar maksudnya ya nak. Nah, yang ketiga, ikan sarden, smoked beef, dan udang rebus. Nah, ini bisa kalian pakai udang rebus ya, yang bentuknya tidak terlampau besar ya, antara kecil sampai sedang ya. Dan smoked beefnya juga bisa kalian potong-potong, atau ikan sarden, ikan yang kecil-kecil. Nah, bisa juga kalian pakai hasil olahan daging dan unggas. Nah, ibu kenapa bilang begitu nak? Karena unggas itu bisa kalian pakai ayam ya. Ayam bisa kalian rebus sebentar ya, langsung kalian suwir ya. Bisa juga ayam setelah kalian rebus ya, kalian potong bentuk dadu atau bentuk dice bisa ya. Demikian juga daging ya kan, daging sapi bisa kalian rebus, kalian suwir atau kalian potong bentuk dadu kecil-kecil ya. Nah, oke. Terus toppingnya lagi kita pergunakan macam-macam sayuran dan buah. Nah, sayuran itu bisa kalian pakai apa tadi ibu bilang, pakai tomat cherry ya kan, kalian potong-potong. Pakai juga apa, tomat yang biasa juga bisa, tomat sayur biasa kalian potong kecil-kecil. Juga bisa kalian pakai sayurannya apa, seperti wortel kalian rebus, kalian potong-potong ya. Juga bisa pakai buah-buahan, bisa pakai buah apa, macam-macam buah ya nak. Buah apa, buah pir yang kalian potong-potong kecil-kecil, buah apa, strawberry, apalagi mangga, potong kalian kecil-kecil ya. Pokoknya tergantung kreativitas kalian ya. Jadi kalau kanape itu nah, yang kalian harus perhatikan apanya, bentuk potongannya nah, bentuk potongannya dan macam-macam isiannya ya. Kenapa? Karena supaya menarik gitu loh ya. Kalau karena kanape itu terlihat isinya ya tanpa ditutup lagi oleh roti. Nah ya, jadi harus menarik ya potongannya, isiannya ya. Nah, yang terakhir garnish hiasan. Garnish pada kanape dapat dibuat dari kombinasi pengaturan topping yang berwarna-warni atau ditambah bahan lainnya sebagai garnish. Nah, oke, untuk garnish pada kanape bisa
kalian pergunakan dari isi tersebut ya, kalian potong-potong jadi bentuknya menarik, tergantung jenis potongannya yang kalian gunakan. Kalau kalian potongan dice semua jadi menarik. Kalau kalian potongnya misalkan bentuk kalau jardinier kan terlalu besar, bentuk julienne semuanya ya, bentuk bulat-bulat semuanya ya, bulat yang kecil. Nah, berarti garnisnya bisa dari ya toppingnya ya kan, topping tersebut ya bisa dimakan. Oke, jelaskah dari situ dari ibu tadi pengertiannya tentang kanape ya kan, dari dasarnya, bahan pengolesnya, bentuk potongannya, dan hiasannya. Dari pengertian sandwich dan kanape sudah jelas kan nak ya, berarti kalau sandwich bisa kita pergunakan sebagai makan entry ya kan, karena porsinya lebih besar daripada kanape. Kanape biasa kita hidangkan untuk makanan appetizer karena porsinya lebih kecil. Nah, dari yang ibu jelaskan tadi, kalian juga bisa kalian nanti buat sandwich atau kanape di rumah ya, karena kalau ada roti atau butter atau mentega atau isinya semacam telur, nah itu juga langsung kalian bisa buat sandwich atau kanape ya, tergantung dari kreativitas kalian masing-masing. Baiklah, untuk selanjutnya besok kita akan membuat job sheet dan kalian ibu bagi menjadi 7 kelompok ya, satu kelompok ada 4 siswa dan ibu akan membagikannya macam-macam resep hidangan sandwich dan kanape. Ibu harap besok kalian hadir semua untuk pembuatan job sheet supaya minggu depan kita praktek ya. Jelas ya nak ya. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu. Selamat siang anak-anak 11 Boga 4.